Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asminatu Baido. Saya dari kelas 12A dari SMA 1 Suawa. Di sini saya sedang menjalankan tugas sosial eksperimen tentang praktik uang dalam pilkada. Sebelum masuk dalam sesi pertanyaan, bolehkah teman-teman memperkenalkan diri? Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nursyafrina Tagale. Dan saya Adelia Gandula. Oke, mulai saja sesi wawancaranya. Soal pertama, bagaimana pendapat Anda tentang penerimaan suap dalam proses pilkada? Baik, jawabannya mencerminkan suap dalam pilkada mencerminkan degradasi moral dan integritas. Hal ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengorbankan nilai-nilai demokrasi. Suap menghilangkan esensi dan pilkada sebagai proses pemilihan pemimpin yang adil, jujur dan berdasarkan aspirasi rakyat. Soal yang ke saat pertama, bagaimana pendapat Anda tentang penerimaan suap dalam proses pilkada? Menurut saya, penerimaan suap dalam pilkada merupakan tindakan yang sangat tidak etis dan melanggar hukum. Praktik ini merusak integritas demokrasi dan menghilangkan keadilan dalam proses pemilihan. Suap menciptakan kondisi di mana pemimpin yang terpilih mungkin lebih mementingkan kepentingan pribadi atau pihak tertentu daripada kepentingan rakyat. Baik, soal yang kedua, menurut Anda apa dampak dari penerimaan suap terhadap hasil pilkada dan masyarakat? Oke, dampak adalah munculnya pemimpin yang hanya memprioritas pihak-pihak yang memberikan keuntungan pribadi. Akibatnya, pelayanan publik seringkali diabaikan dan korupsi menjadi lebih meluas. Dalam jangka panjang, masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem politik dan menjadi apatis terhadap demokrasi. Kalau menurut saya, dampak adalah hasil pilkada menjadi tidak mencerminkan kehendak rakyat, melainkan kepentingan pihak-pihak tertentu yang memberikan suap. Hal ini dapat menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten dan kurang bertanggung jawab. Bagi masyarakat, hal ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi, meningkatnya korupsi, dan melemahnya pembangunan karena kebijakan lebih berorientasi pada keuntungan pribadi. Baik, soal selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika mengetahui ada praktik politik uang atau suap atau dengan istilah lainnya? Baik, saya akan mendokumentasikan bukti atau jika memungkinkan dan segera melaporkan ke lembaga yang berwenang seperti Bawaslu atau PPK. Selain itu, saya juga akan mengedukasi masyarakat sekitar tentang dampak buruk praktik tersebut, sehingga mereka dapat menolak dan melawan upaya suap. Menurut saya, jika mengetahui adanya praktik politik uang, saya akan melaporkannya ke pihak berwenang seperti Badan Pengawas Pemilu atau Lembaga Anti Korupsi. Selain itu, saya juga akan menyebarkan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya politik uang melalui diskusi atau media sosial agar lebih banyak orang yang menolak praktik tersebut. Saat selanjutnya, seberapa penting menurut Anda kejujuran dalam proses pilkada? Mengapa? Jadi, mengapa kejujuran adalah kunci keberhasilan pilkada? Karena menciptakan kepercayaan publik yang legitimasi hasil pemilihan. Pemimpin yang terpilih melalui proses yang jujur cenderung memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk memenuhi janji kampanye dan melayani masyarakat dengan baik. Sebagai generasi muda, saya dapat mendukung pilkada yang jujur dengan beberapa cara seperti aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin secara jujur tanpa terpengaruhi oleh politik uang. Baik, nomor yang terakhir, bagaimana cara Anda sebagai generasi muda dalam mendukung proses pilkada dengan yang jujur dan bebas dari politik uang? Jadi menurut saya, berperan aktif dalam mengawasi jalannya pilkada dan menjadi relawan pemantau pemilu, menyebarkan informasi kepentingan pentingnya kejujuran dan
bahaya politik uang melalui media sosial, mengedukasi teman sebaya dan masyarakat tentang cara memilih pemimpin yang lebih baik berdasarkan kualitas, bukan materi. Terakhir, menolak segala bentuk tawaran politik uang dan memberikan teladan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kalau menurut saya itu menggunakan hak pilih dengan bijak berdasarkan rekam jejak dan visi Ayo misi tolak politik kandidat, uang. bukan Pilkada kehendak dan versi misi Bone Bango yang Channel. kedua, mengawasi proses pilkada dan melaporkan segala bentuk pelanggaran. Yang ketiga, mengempanyakan nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi melalui media sosial atau kegiatan komunitas.